Ya, itulah sekarang ini kita tidak mempunyai satu manajemen yang secara teknis memberi jalan kepada negara untuk ikut memberikan bimbingan kepada keluarga. Mulai dari pranikah sampai pernikahan di masa awal, pendidikan anak usia dini, bahkan sampai seterusnya. Ya, dulu kita di masa Orde Baru ada BKKBN. Ya, yang konsentrasinya memang demografi, kemudian batasan kelahiran, KB, alat kontrasepsi. Tapi kelembagaan ini sebenarnya bisa terus dikembangkan dengan muatan-muatan baru. Yang penting negara bisa mengakses, menyentuh secara manajerial dengan program-programnya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Dan oleh karena itu sebenarnya diperlukan undang-undang ketahanan keluarga supaya kehadiran negara itu dipastikan melalui undang-undang. Ya, negara siapapun nanti pemerintahannya terikat untuk memperhatikan keluarga karena keluarga ini adalah basis utama masa depan kita. Kalau kita jebol di keluarga, ya tidak usah kita bicara tentang kesehatan, tentang pendidikan dan sebagainya karena semua berawal dari keluarga. Nah, kalau keluarganya sudah bagus, ya seperti saya sampaikan tadi, seperti Putri Aryani itu kan seperti oase buat kita. Anak perempuan usia 17 tahun masih SMA dia sudah punya prestasi dunia dengan keterbatasannya karena orang tuanya mendukung minat bakatnya, perhatiannya yang luar biasa dan itu diakui sendiri oleh Putri Aryani. Dan satu lagi adalah eh, orang tua yang menjadi sahabat buat anaknya. Begitu kata Putri Aryani, bisa berkomunikasi secara sejajar, menghormati anak, kelebihan dan kekurangannya, saling mengisi. Orang tua juga bisa belajar dari anaknya. Jadi keluarga sebagai fondasi awal untuk membangun negara yang kuat. Ya, peraturan perundangan yang ada itu saya lihat sudah lebih daripada cukup. Ya. Tapi yang paling penting itu kita mengetahui tadi istilah yang paling bagus sekali, kita menelusuri inti permasalahannya di mana dan menemukan itu kalau kita punya jawaban-jawaban teknisnya. Kalau kita bisa memperbaiki perkereta apian kita ya dari situasi yang tidak terkendali seperti itu, kemudian sekarang sudah bisa lebih baik bahkan daripada bandara. Kenapa kita tidak bisa memperbaiki sekolah kita? Ya. Kalau kepada urusan-urusan teknis bendawi saja kita bisa mengelola dan memperbaiki, kenapa kepada manusia kita tidak bisa? Ini perlu seorang pendidik yang mampu menerjemahkan peraturan perundangan yang ada itu ketika teknis detailnya seperti apa, ada implementasinya secara bertahap seperti apa, ada semacam peta jalan secara bertahap dan didorong penuh oleh pemerintah. Ya saya akan usulkan ya, setidak-tidaknya dalam bentuk panja tentang darurat ya, perundungan anak ya. Karena intensitasnya semakin tinggi dan tingkat keparahannya, kualitas kejahatannya juga semakin tinggi, semakin variatif gitu. Kalau ini tidak bisa kita stop dengan mengkoordinasikan berbagai pihak, bukan hanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tapi juga Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Kominfo ya, karena sekarang digital ini menjadi pintu masuknya informasi tapi juga menjadi tempat bobolnya kita juga dalam mempertahankan karakter jati diri bangsa ya. Nah, kalau kita bisa konsolidasikan ini semua berbagai perangkat pemerintahan terkait yang bisa menyentuh anak, keluarga, pendidikan dan dikonsolidasikan penuh. Walaupun Pak Presiden mungkin sibuk, Pak Wapres bisa turun tangan mengkoordinasikan, Menko Kesra bisa mengkoordinasikan. Saya merasa ya, kita setidaknya ya, bisa mengurangi intensitasnya dulu. Dan tadi saya juga tertarik ya, kalau dalam konteks pendidikan kata kuncinya ya di guru. Kurikulum sebagus apapun sekarang dengan kurikulum merdeka itu tergantung siapa yang masak, ya bagaimana menyajikannya, ya sehingga kemudian menjadi enak untuk dimakan. Tapi kalau guru-guru kita masih dirundung juga banyak masalah tidak selesai-selesai. Nasibnya tidak tentu, kesejahteraannya tidak memadai. Ya ini juga bagaimana kita memperbaiki anak kita. Karena yang menentu anak kita ya guru-guru itu. Jadi nasib guru juga harus diperjuangkan. Ya kita ini terlalu banyak daruratnya hari ini. Sudah
darurat narkoba kalau dalam konteks ya, pembentukan karakter bangsa kita ini. Sekarang polusi juga sekarang tak terhadap dan darurat polusi juga sekarang sudah darurat dari dulu sudah digaungkan tentang perundungan ini sekarang tambah darurat lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa harus disampaikan bahwa kita gagal ya mengantisipasi gagal dan kita harus akui juga bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan itu belum cukup ya belum menjawab kalah dengan percepatan pengaruh buruk yang terjadi pada anak-anak kita kejahatannya mengalami percepatan semakin canggih tapi kemampuan kita untuk mengantisipasinya rendah. Termasuk yang saya prihatinkan ya pemerintah bisa bergerak cepat ketika ada masalah bisnis ya di platform digital tertentu gitu ya katakan masalah TikTok kemarin ya karena di situ adalah kerugian negara ya tetapi kenapa untuk anak-anak kita ya ini tidak dibuatkan regulasi-regulasinya untuk mengantisipasi itu. Ya tadi saya katakan nih, KPI ya lembaga negara dengan sekian komisioner, pembiayaan negara hanya untuk mengawasi media tradisional televisi yang kontennya sudah sangat terbatas. Siapa yang menonton sekarang gitu kan? Sementara sosial media yang tadi disampaikan banyak sekali tidak ada liberal lah di situ ya, tidak ada kaidahnya di situ kan. Orang bisa bikin konten dan tidak ada pertanggungjawaban apapun. Paling-paling kemudian nanti di take down kan. Dan ternyata men-take down-nya juga bukan menghubungi negara tapi menghubungi menghubungi perusahaan penyelenggaranya gitu kan. Yang berada di luar negeri. Badan hukumnya juga tidak ada di Indonesia. Ini kapan negara ini melindungi negara anak-anak Indonesia? Ya, kalau Cina bisa menunda masuknya platform-platform digital besar sampai dia punya platform sendiri, kemudian platform sendirinya dia kendalikan oleh negara hadir di situ, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita sulit sekali? Kan itu semua di bawah kewenangan dan ada kemampuan secara teknis yang dimiliki oleh pemerintah. Saya berharap ke depan mudah-mudahan ada keseriusan setelah kejadian-kejadian perundungan ini yang boyau gitu ya. Ada satu kesadaran baru ya dan kemudian percepatan pada Menkominfo yang baru. Saya berharap ya beliau sudah mulai dengan judi online dengan pornografinya di basmi, tapi saya lihat kita harus lebih ke hulunya ya. Kita buat undang-undang juga untuk pengaturan sosmed ini dan negara hadir kendalikan. Tidak usah malu di negara-negara Eropa di Skandinavia pun semua negara melakukan intervensi. Amerika juga melakukan intervensi ya terhadap masalah perkembangan digital ini. Kenapa Indonesia sedemikian bebas dan menjadi sampah dari berbagai produk peradaban yang sudah dibuang di negaranya sendiri? Kita akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah peradaban.